Halo, dalam video ini akan dibuktikan beberapa teorema limit fungsi trigonometri. Ini adalah teorema-teorema yang akan kita buktikan bahwa limit x per sin x saat x mendekati 0 adalah 1, limit sin x per x pada saat x mendekati 0 sama dengan 1, berikutnya limit x per tan x saat x mendekati 0 sama dengan 1, dan terakhir adalah limit tan x per x saat x mendekati 0 itu sama dengan 1 juga. Ya, kalau kita punya satu lingkaran seperti ini, di mana ini adalah A, ini adalah titik pusatnya, dan AB adalah jari-jarinya, jari-jarinya dinotasikan dengan R. AB dan AC ini sama-sama adalah jari-jari. Dan kita tahu kalau jari-jari itu nilainya sama, sehingga nilai AB dan AC itu sama. Ya, kita lihat lebih dekat lagi. Di sini kalau kita gambarkan ada satu garis tegak lurus yang melewati titik B, yang tegak lurus dengan garis AC, maka akan ada titik potong D, sehingga akan terbentuk satu garis BD. Kemudian kita bentuk suatu garis juga yang tegak lurus dengan AC, yaitu GC, sehingga akan membentuk segitiga ABD dengan luas yang ini. Kemudian juring ABC dengan luas yang lebih besar dari yang tadi. Kalau ABD itu cuman sampai sini, seluas ini. Kalau juring ABC itu termasuk yang ini. Kemudian terbentuk juga satu segitiga ACG, yaitu luasnya lebih besar lagi, seperti ini. Ya, sehingga kita bisa tuliskan bahwa luas segitiga ABD itu kurang dari luas juring ABC dan kurang dari luas segitiga ACG. Kalau kita perhatikan bahwa luas ABD itu adalah kita bisa hitung dengan rumus luas segitiga. Rumus luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi, dan alas dari segitiga ini adalah AD dan tingginya adalah BD. Nah, kalau kita perhatikan X adalah sudut dari ini, sudut BAD, dan kita perhatikan bahwa dengan rumus perbandingan trigonometri, kita cos X adalah AD per AB. Jadi sisi yang di samping bahagi yang sisi miring. Nah, AD itu adalah yang alasnya. AD kita bisa ini pindah ruas, jadi AB dikali cos X. Dan AB itu kita tahu bahwa AB ini adalah jari-jari dari lingkaran. Jadi A kan tadi titik pusat, sehingga AB adalah jari-jari. Sehingga kita bisa tuliskan bahwa AD sama dengan, AB kita gantikan dengan R cos X. Jadi AD itu adalah R cos X. Dan BD adalah R sin X. Dapat dari mana? Itu dapat juga dari sin X sama dengan yang ini. Sin X itu yang sisi tegak. Jadi BD per AB sisi miring. Jadi BD itu sama dengan
AB dikali sin X. Jadi BD sama dengan AB itu adalah jari-jari, jadi BD sama dengan R sin X. Oke. Jadi kita bisa tuliskan BD itu R sin X, sehingga kita bisa kalikan jadi setengah R kuadrat, karena ini R dan dikali R, jadi sama dengan setengah R kuadrat cos X sin X. Nah, selanjutnya, luas juring ABC itu, kalau kita ingat lagi, luas juring itu bisa kita hitung dengan cara luas lingkaran dikalikan dengan berapa derajat sudutnya per 360 derajat atau 2pi. Jadi karena ini sudutnya X, jadi X per 2pi dikali rumus luas lingkaran pi R kuadrat. Jadi ini karena dicoret, pi dibagi pi menjadi setengah X R pangkat 2. Lebih lanjut lagi, kita akan menghitung luas segitiga ACG ya dengan cara yang sama pada saat kita menghitung luas segitiga ABD. Jadi kita tahu bahwa ini sama dengan setengah AC kali CG, karena AC adalah alas dan CG adalah tinggi. Sedangkan kita perhatikan bahwa AC adalah jari-jari lingkaran. Jadi jari-jari lingkaran adalah R, dan ini R, dan CG adalah, kenapa R kali tan X? Karena kita perhatikan bahwa tan X itu sama dengan sisi tegaknya, yaitu CG, per sisi datarnya. Jadi AC. Sedangkan AC itu adalah R. Jadi tan X adalah CG per R. Dan sehingga CG sama dengan R dikali tan X. Sehingga kita bisa lanjutkan bahwa sama dengan 1/2 R kuadrat tan X. Sehingga kita peroleh masing-masing luasnya itu ini. Kita gantikan dengan yang hasil perhitungan tadi. Kita lihat bahwa masing-masing ini punya 1/2 R kuadrat, 1/2 R kuadrat, 1/2 R kuadrat. Sehingga kita bagi dengan 1/2 R kuadrat. Kita coret. Akhirnya kita peroleh cos X sin X kurang dari X kurang dari tan X. Kemudian kita bagi dengan sin X. Cos X sin X itu kita bagi dengan sin X. Itu hasilnya adalah cos X. X dibagi dengan sin X menjadi ini. Dan tan X bagi sin X itu adalah tan X dikali 1 per sin X. Kita perhatikan, ingat bahwa tan X itu sama dengan sin X per cos X. Jadi ini kita tulis sin X per cos X kali 1 per sin X. Sehingga ini dibagi, dicoret, jadi 1 per cos X. Jadi kita bisa tuliskan cos X kurang dari X per sin X kurang dari 1 per cos X. Nah, kita perhatikan jika X itu mendekati 0, maka cos X itu mendekati 1. Kenapa? Karena cos 0 itu sama dengan 1.
Jadi saat X mendekati 0, maka cos X mendekati 1. Dan 1 per cos X juga mendekati 1. Karena 1 per 1 itu sama dengan 1. Dengan demikian, kita peroleh bahwa 1 kurang dari X per sin X kurang dari 1. Nah, ini yang dari atas tadi. Nah, kita akan menggunakan ada satu teorema yang dinamakan dengan squeeze theorem atau terkenal juga dengan nama sandwich theorem atau di Indonesia kan menjadi teorema Apit. Di sini tidak akan dibahas pembuktiannya. Inti dari teorema ini adalah bahwa jika FGH adalah fungsi-fungsi dalam suatu interval yang memuat C dan semua X, sehingga Fx itu kurang dari atau sama dengan Gx atau kurang dari sama dengan Hx untuk semua X dalam interval tersebut. Jika limit Fx itu sama dengan limit H, jadi limit Fx-nya itu sama dengan limit Hx, berarti yang di tengahnya itu sama dengan nilai limit mereka. Sehingga kita akan menggunakan teorema ke dalam yang tadi 1 kurang dari X per sin X kurang dari 1, berarti limit dari, menurut teorema tadi, limit dari X per sin X pada saat X mendekati 0 itu sama dengan 1. Nah, hal ini juga berarti bahwa jika diperkan 1 per sin X per X itu sama dengan 1. Sehingga berlaku juga ini. Terbukti bahwa keduanya ini benar sama dengan 1. Nah, kalau kita perhatikan lebih lanjut, seperti tadi, kita coret, kita bagi dengan tan X. Bagi dengan tan X, sehingga kita peroleh seperti ini. Dan akan kita peroleh hasil pembagiannya adalah cos kuadrat X itu kurang dari X tan X kurang dari 1. Kenapa ini jadi cos kuadrat X? Karena cos X sin X dibahagi tan itu seperti tan X ini sama dengan cos X sin X ini kali dengan cos X per sin X. Akhirnya menjadi cos kuadrat X. Dengan cara yang sama seperti tadi, kita lihat bahwa jika X mendekati 0, maka cos kuadrat X itu mendekati 1, karena cos X itu cos 0 sama dengan 1, berarti cos kuadrat 0 itu sama dengan 1, karena 1 kuadrat itu sama dengan 1. Oke, berarti cos kuadrat X mendekati juga 1. Hal ini berarti bahwa dari atas ini 1 kurang dari X per tan X itu kurang dari 1. Menurut teorema tadi disimpulkan bahwa limit X per tan X sama dengan 1 dan limit tan X per X sama dengan 1 saat X mendekati 0. Sehingga kesimpulannya adalah benar, bahwa terbukti bahwa teorema ini benar, bahwa limit X per sin X sama dengan limit sin X per X sama dengan limit X per tan X sama dengan limit tan X per X pada saat X mendekati 0 itu sama dengan 1.